tidak setuju kalau subsidi dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata. Saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau mungkin dirubah, atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting kita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Iya, jadi begini, harusnya itu yang berterima kasih itu ya Demokrat ya kepada pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa? Kalau proyek-proyek yang 34 itu mangkrak, maka kemudian dan tidak dilanjutkan, maka itu akan menjadi kerugian negara. Dengan dilanjutkan, maka kemudian akan menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah SBY juga. Jadi salah kalau ada kalimat bahwa harus berterima kasih tinggal 70%, 60%. Lah faktanya kan mangkrak itu. Tidak baik untuk kemudian mengatakan bahwa proyek yang dilakukan dulu itu mangkrak. Ya. Pak SBY juga menyelesaikan banyak sekali proyek yang mangkrak. Ya. Dan tidak pernah kemudian beliau menyalahkan yang dulu. Saya nggak perlu sebutkan apa-apa yang diselesaikan, tapi pada saatnya kalau memang diperlukan, bisa saja nanti disampaikan. Tapi intinya adalah jangan membandingkan dengan pikiran yang sangat sederhana. Dulu kenapa mangkrak tidak diteruskan, kenapa sekarang? Sampaikan dong, tahun berapa, bulan apa yang dibangun, kapan segala macam. Lalu dia coba sambungkan sama blueprint. Blueprint itu berbeda, gitu loh. Blueprint itu cuma perencanaan. Ini dibicarakan apa? Pembangunan. Selesainya kapan? Gunting pitanya kapan? Yang mana? Jelaskan. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak, pabrik petrokimia. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun, bangun satu aja enggak. Ya ngomong aja. Pertama, kalau kita melihat angka kepuasan publik yang paling tinggi itu adalah soal infrastruktur yang dirasa cukup masif di era Jokowi. Tidak perlu ahli, tidak perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara dan seterusnya termasuk bendungan itu jauh lebih masif dan jauh lebih banyak dibangun di era Jokowi ketimbang era SBY. Makanya saya mengatakan mengkritik soal infrastruktur adalah satu peluru nyasar yang sebenarnya bisa nyasar kepada diri Demokrat dan diri AHY yang pertama. Sekjen Kornas Ganjaris Kris Jantra, rakyat lebih puas era Jokowi ketimbang SBY. Sekretaris Jenderal Kornas Ganjaris Kris Jantra menyentil klaim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyatakan bahwa 90% pembangunan di era Presiden Joko Widodo kinerja ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, semua orang tahu bahwa Jokowi lebih sukses dibandingkan SBY, bahkan mengklaim masyarakat lebih bahagia. Ia mengaku bingung dengan pernyataan AHY yang menyebut pemerintahan Jokowi seharusnya mengucapkan terima kasih pada pemerintahan SBY. Dalam kinerja pemerintahan menurutnya sudah hal yang biasa penerus melanjutkan kerja pendahulunya. Selain itu menurutnya, sudah sewajarnya jika program atau kebijakan
kebijakan yang bagus diteruskan, Kris Jantra pun menyinggung pembangunan Wisma Atlet yang mangkrak di era SBY. Atas dasar itu, Kris memandang langkah AHY mempersoalkan pembangunan di era Jokowi memperlihatkan bahwa AHY tidak paham pelaksanaan sebuah program pembangunan. Ia mengingatkan bahwa penyusunan program dan anggaran dilakukan secara bersama-sama di DPR, yang artinya ikut menyertakan Partai Demokrat juga. Lebih lanjut, Kris Jantra meminta AHY berbicara dengan data. Pasalnya pernyataan AHY saat ini terkesan seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ia kembali membandingkan pembangunan di era SBY dan Jokowi. Berdasarkan data diketahui bahwa pembangunan jalan tol di era SBY hanya sepanjang 189,2 km sepanjang, sementara Jokowi sudah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km. Selain jalan tol, Jokowi juga berhasil menyelesaikan seluruh bendungan yang konstruksinya dimulai di era SBY, tepatnya 18 bendungan. Jokowi juga menurutnya membangun 12 bendungan, sehingga total ada 30 bendungan yang selesai dibangun sejak Jokowi menjabat. Selain itu, Kris menjelaskan ada 29 bandara yang dibangun di era Jokowi. Kris menegaskan pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Jokowi berjalan on the track, dan itu terlihat bagaimana dalam survei-survei kepuasan publik sangat besar kepada Jokowi, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Demokrat tak ambil pusing dengan pertemuan Puan dan Surya Paloh. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku tak ambil pusing ihwal pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang terjadi Senin 22 Agustus 2022 kemarin. Ia menilai pertemuan itu tak berujung dengan pembentukan koalisi untuk menyongsong gelaran Pilpres 2024 mendatang. Sebab menurut Kamhar, hubungan Demokrat, PKS dan Nasdem kian mesra dalam menjalin koalisi di pesta demokrasi nanti. Silaturahmi antar pimpinan partai politik, kata dia, adalah sebuah gerakan yang positif untuk menjaga situasi politik yang kondusif di tengah kehidupan ekonomi rakyat yang sedang kesulitan. Selain itu, silaturahmi lintas partai ini menjadi keniscayaan karena untuk mengurus bangsa yang besar ini, kata Kamhar, tak mungkin hanya dilakukan oleh satu partai saja. Karena itu, perlu kolaborasi dan sinergi antar parpol. Menurut dia, konfigurasi koalisi pertama terbentuk untuk pemenuhan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold ini, karena kata Kamhar biasanya jumlah partainya tidak terlalu banyak. Sebelumnya, Puan Maharani menemui Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin 22 Agustus 2022. Usai pertemuan, Surya Paloh mengatakan bahwa kunjungan PDIP ini bukanlah pertemuan yang biasa. Surya Paloh mengungkapkan bahwa pihak PDIP dan Nasdem saling bertukar pandangan terkait bagaimana membangun Indonesia dalam menyongsong pemilu 2024.